Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita mengadakan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Tujuan dari doa yang kita baca tadi agar proses belajar kita berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita membaca doa tadi, ibu akan mengabsen kehadiran siswa ibu dulu ya. Ayo dia. Iya, hadir. Indra. Iya, hadir. Kaila Putri. Iya, hadir. Eria. Iya, hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Maaf, pintar anak-anak ibu. Sekarang ada anak-anak ibu yang tahu kita belajar apa hari ini? Iya, benar. Kita hari ini belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, materi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai pelajaran, ibu akan membacakan tujuan pelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan waktu yang digunakan untuk dakwah secara sir. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan dakwah secara terang-terangan. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan isi ajaran dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itulah tujuan yang harus kita capai dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba anak-anak ibu jelaskan apa itu pengertian dakwah secara sembunyi-sembunyi. Iya, Indra silakan. Iya, benar. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam yang disampaikan kepada orang terdekat dan beberapa orang pilihan dari kalangan sahabat. Nah, siapa-siapa saja sih orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi? Sekarang ibu akan memperlihatkan sebuah video tentang kisah awal mula perjalanan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Silakan disimak videonya. Sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kota Mekah dijadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai titik tolak dakwahnya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Berlangsung selama 3 tahun pertama dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih lemah. Ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekat beliau. Itu pun beliau pilih hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwahnya, terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqunal awalun,
yaitu generasi pertama yang menerima Islam. Orang terdepan dari kelompok ini adalah istri beliau sendiri, Ummul Mukminin, yakni Khadijah binti Khuwailid. Kemudian budak beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Haritsah. Lalu sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang saat itu masih belia dan dirawat oleh Rasulullah. Kemudian sahabat dekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, beliau langsung turut serta berdakwah. Lewat usaha beliau, ditambah perangainya yang terpuji serta kedudukannya yang terhormat di tengah masyarakat, dakwahnya cepat memberikan hasil. Tak berapa lama, tercatatlah sejumlah orang yang masuk Islam lewat beliau. Di antaranya, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Mereka juga digolongkan sebagai generasi pertama dari kalangan para sahabat dan yang banyak berperan dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya. Kemudian satu demi satu masyarakat Quraisy masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Al-Asad, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Mas'un, Fatimah binti Khattab, yakni saudara perempuan Umar bin Khattab. Kemudian Khabbab bin Arad, Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, karena Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya secara individu dan rahasia. Sementara itu, wahyu terus diturunkan, umumnya pendek-pendek, namun memiliki tekanan kuat untuk membersihkan hati dari berbagai kotoran duniawi. Sangat sesuai dengan kondisi saat itu yang menuntut kelembutan hati dan jiwa. Selain itu, wahyu yang turun banyak menggambarkan tentang surga dan neraka, hingga seakan-akan terpampang di hadapan mata. Hal mana dapat menimbulkan kerinduan seseorang terhadap surga dan ketakutannya terhadap neraka. Sedikit demi sedikit, lahirlah ikatan hati yang kuat di antara mereka. Kemudian lahirlah rasa ukhuwah dan tolong-menolong sehingga semakin mengokohkan keimanan mereka. Ritual yang sejak awal mereka lakukan adalah ibadah sholat. Namun, waktu itu sholat 5 waktu belum ditetapkan. Yang mereka lakukan adalah sholat 2 rakaat setiap pagi dan petang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Quran Surah Al-Mu'min ayat 55. Hal itu pun tetap mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh masyarakat. Meskipun dakwah tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun lambat laun, akhirnya berita tersebut sampai juga ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Pada awalnya, mereka tidak terlalu menghiraukannya. Mereka menganggap apa yang dilakukan Rasulullah SAW tak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya, yang sekedar ingin menghidupkan nilai keberagamaan. Akan tetapi, lama-kelamaan kekhawatiran tersebut muncul juga. Setelah pengaruh Rasulullah SAW kian lama kian kuat dan meluas, mulailah mereka memperhatikan dan mengawasi dakwah Rasulullah. Baiklah, setelah anak-anak ibu menonton video dakwah secara sembunyi-sembunyi, selanjutnya kita masuk ke dakwah secara terang-terangan. Silakan Kaila jelaskan dakwah secara terang-terangan. Iya, betul sekali yang dijelaskan Kaila Putri tadi. Dakwah secara terang-terangan adalah dakwah Nabi Muhammad SAW yang tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan sesuai dengan perintah Allah pada surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah ini sendiri pertama kali dilakukan Rasulullah SAW di Bukit Safa. Yang terakhir, isi ajaran dakwah secara sembunyi-sembunyi.
Nabi Muhammad SAW yang mula-mula mendapat tugas dakwah Islam sebagai pelanjut dakwah para nabi dan orang-orang sebelumnya, menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai dakwahnya di jalan Tuhan. Semula, dakwah Nabi SAW dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dari rumah ke rumah. Cara ini ditempuh berkaitan dengan besarnya tantangan dan rintangan dari kaum jahiliyah Quraisy yang terus memusuhi agama baru yang dibawa Muhammad. Selain kaum Quraisy, cacian dan rintangan juga datang dari keluarga Nabi Muhammad yang belum menerima ajaran Islam. Semua cobaan itu dihadapi Nabi dengan hati lapang, sabar, dan tabah. Baru setelah umat Islam bertambah dan makin banyaknya para permuka suku Quraisy masuk Islam, dakwah dilakukan Nabi SAW secara terbuka dan terang-terangan. Dakwah dilakukan Nabi Muhammad secara terbuka dan terang-terangan. Selain dilakukan secara lisan, dakwah dilakukan juga secara tertulis. Misalnya, dilakukan Rasulullah dengan berkirim surat kepada raja di masanya, Raja Mukaukis dari Mesir, Raja Kisra dari Persia, serta Raja Najasyi dari Habasyah. Nah, isi surat itu menyeru mereka untuk menganut agama Islam. Agar dakwah mencapai sasaran dengan baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi konsep strategis kepada Nabi SAW. Konsep itu mencakup 3 metode. Sebagaimana dakwah bil hikmah, berarti menyampaikan dakwahnya dengan terlebih dahulu mengetahui tujuannya dan mengenal secara benar dan mendalam atau masyarakat yang menjadi sasarannya. Yang kedua, dakwah bil mau'izah hasanah yang mengandung arti memberi kepuasan kepada jiwa orang atau masyarakat yang menjadi sasaran dakwah dengan cara-cara yang baik seperti memberi nasihat, pengajaran, serta contoh teladan yang positif. Nah, anak-anak ibu, ada nggak yang mau bertanya terhadap materi yang ibu sampaikan tadi? Jika tidak ada, silakan anak-anak ibu buka bukunya halaman 12 sampai halaman 13. Kerjakan soal dari nomor 1 sampai nomor 5 di buku tulisnya masing-masing. Silakan dikerjakan. Baik, jika sudah ada yang siap, silakan dikumpulkan tugasnya. Sebelum pembelajaran kita tutup, Ibu akan menyimpulkan yang kita pelajari tadi. Nah, yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang dilakukan secara diam-diam kepada orang lain atau beberapa orang terdekat dan beberapa pilihan dari golongan sahabat. Nah, yang kedua, orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sir. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ada 8 orang. Yang pertama Khadijah, yang kedua Zaid bin Haritsah, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, yang keempat Abu Bakar As-Siddiq, yang kelima Bilal bin Rabah, yang keenam Ummu Aiman, yang ketujuh Hamzah bin Abdul Muthalib, dan yang kedelapan Abbas bin Abdul Muthalib. Yang selanjutnya, waktu yang digunakan berdakwah secara sembunyi-sembunyi.
waktu yang dilakukan berdakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun ya. Selanjutnya, pengertian dakwah secara terang-terangan. Pengertian dakwah secara terang-terangan yaitu adalah dakwah yang tidak dilakukan lagi dengan secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah ini dilakukan sesuai dengan perintah Allah pada surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah ini sendiri pertama kali dilakukan Rasulullah SAW di Bukit Safa. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan isi ajaran dakwah secara dakwah Nabi Muhammad SAW di masa awal kenabian dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi setelah menerima wahyu pertama, dakwah yang berlangsung selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Ini beliau lakukan terhadap keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Setelah yang ibu simpulkan tadi, ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Jika tidak ada, ibu akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.